Di seluruh dunia, TB berada di urutan 2 setelah AIDS sebagai penyebab kematian akibat infeksi menular. Sementara di Indonesia, menurut data WHO tahun 2011, setiap 1.000 orang terdapat 3 kematian yang disebabkan tuberkulosis. Nutrisi dan sanitasi yang buruk menjadi salah satu pemicu tuberkulosis. Selain itu, balita, kelompok pubertas, serta ibu hamil sangat rentan terhadap kuman tuberkulosis. Tahan tubuh yang menurun, apakah ada faktor lain yang membuat seseorang rentan dengan penyakit tuberkulosis ini? Jadi begini, ada 3 faktor ya yang membuat seseorang itu bisa tertular oleh TB. Oke. Ya, pertama tentu adalah faktor agentnya. Jadi kumannya itu sendiri itu bisa kumannya itu yang virulensinya atau daya penularnya sangat kuat. Nah, atau konsentrasi kuman di dalam udara. Itu tadi mempengaruhi penularan. Kemudian juga tentunya daya tahan dari tubuh seseorang tersebut, misalnya pola hidup sehatnya bagaimana, gizinya bagaimana dan sebagainya. Kemudian juga lingkungan. Misalnya rumah itu kalau misalnya kurang ventilasi, kemudian lembab dan mungkin gelap, nah itu kuman TB gampang berkembang biak di situ, atau bahkan kurang ventilasi cahaya. Antisipasinya memang menguatkan daya tahan tubuh kita sendiri ya, Dok? Salah satunya ya. Yang paling penting adalah penderita yang sudah misalnya seseorang ada batuk-batuk selama 2-3 minggu. Iya. Kok nggak sembuh-sembuh, harus mulai berpikir tentang kemungkinan apakah itu TB atau bukan. Setelah itu kan terus diperiksa. Nah, kalau sudah terdiagnosis TB, ya harus diobati. Itu yang utama, karena begitu diobati, misalnya minum obat selama 2-3 minggu secara teratur, itu daya penularan kepada orang lain itu mulai menurun. Mengenai gejala TB ini ya, biasanya kan gejalanya terlalu umum. Demam, disertai menggigil, kemudian keringat malam, lalu tubuh merasa lemas. Yang bisa memastikan bahwa itu adalah TB atau enggak dari gejala yang mana ya, Dok, selain yang tadi saya sebutkan? Jadi begini, secara umum TB itu dibagi 2 organ tubuh yang terserang. Yang terutama yang paling banyak adalah paru ya. Jadi disebut sebagai TB paru. Yang kedua adalah TB menyerang organ lain, disebut sebagai TB ekstra paru. Misalnya menyerang tulang dan sebagainya. Nah, sekarang gejalanya tadi kan tergantung di mana organ yang diserang. Betul. Kalau misalnya paru ya itu ada gejala lokal. Gejala lokal batuk. Batuknya kayak gimana, Dok, biasanya? Berdahak biasanya. Sama apa enggak, Dok? Batuknya batuk kering atau biasanya berdahak biasanya sebagian besar. Terus batuk darah begitu. Sesak napas kalau sudah lebih parah. Suara bengek atau bengek tadi ya, Kalau Dok, ya? bengek itu ada asma biasanya gitu. Ya. Seorang pasien sudah menderita batuk ini lama. Betul. Sebulan. Ya, misalnya sebulan tidak sembuh dengan pengobatan terapi ISPA, kan dia ke dokter umum ya. Nah, tindakan apa yang sebaiknya dianjurkan kepada pasien tersebut? Pemeriksaan darah, ronsen. Yang paling penting dalam adalah pemeriksaan penunjang itu pemeriksaan dahak. Di situ diperiksa dahak itu 3 kali. Nanti kalau itu ditemukan gambaran seperti kuman di dalam mikroskop, nah ini kuman TB itu khas, itu memastikan diagnosis bahwa dia itu seorang penderita TB gitu. Harus diobati kan begitu. Ada umur-umur tertentu nggak sih, Dok, yang rentan terkena TB itu? Ada. Umur berapa tuh, Dok? Jadi memang secara epidemiologis ya, berdasarkan data itu paling banyak menyerang umur produktif, yang pada masa-masa bekerja, misalnya antara umur 20 sampai 45. Nah, ini bicara masalah tingkat kesembuhannya seperti apa, kemudian yang tidak diterapi tingkat kesembuhannya seperti apa? Ya, jadi pengobatannya itu membutuhkan waktu yang lama, 6 minimal sampai 9. Nah, itu memang ada 2 fase, yaitu fase intensif 2 bulan, dilanjutkan fase namanya lanjutan selama fase lanjut itu 4 bulan sampai 7 bulan. Perawatan aja. Oke, Dok, terakhir untuk tips bagi masyarakat kita biar bisa tercegah dari penyakit kuman TB ini. Oke, ini sangat penting, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Nah, pertama tentu adalah pada waktu mulai bayi itu diimunisasi. Nah, setelah itu adalah pola hidup sehat, ya dengan gizi yang baik, kemudian dengan tidak stres, tidak merokok dan sebagainya, itu pola hidup. Nah, kemudian juga yang sudah terdiagnosis oleh TB harus berubah secara teratur. Harus sadar berarti betul.
Kemudian tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Itu yang penting. Nah, penting. Nah, itu peranan keluarga penting. Ada namanya PMO, PMO. pengawas minum obat. Di antara anggota keluarga itu yang Iya, mengingatkan. Nah, "Nih, betul. Pak, udah minum belum Nah, ya, obatnya?" betul. Gitu. Sebab apa? Kadang sudah berobat 2-3 bulan tuh sudah merasa sembuh, Iya. enak. Iya. Lupa. Ah. Gitu. Itu tidak. Nah, kalau ada PMO tadi mengingatkan kembali. Ya Fer, yang penting adalah menjaga Jaga. daya tahan Oh, tubuh satu tetap lagi. Satu fit. lagi. Tadi supaya tidak gampang menularkan kepada orang lain, Ya. yang sakit tadi mohon Pakai memakan bongsong. Masker. masker. Iya, masker. betul. Iya. Maskernya bengkoang atau apa, Dok? Terserah, yang penting tidak Menutup menular. mulut. Menutup mulut, Ferry. Oke, terima kasih buat Dr. Mukhtar. Tepuk tangan buat Dr. Sama-sama. Mukhtar. Ya. Ferry masih menemani kita di Dr. Oz Indonesia. Ya, pemirsa, yang penting adalah bagaimana Anda menjaga daya tahan tubuh sehingga penularan TB itu lebih diminimalkan. Setelah ini saya akan memberikan informasi kepada Anda mengenai sumber antioksidan untuk pencegahan TBC. Tetap di Dr. Oz Indonesia.